Pernahkah kalian mendengar kisah nyata seorang mafia gurun pasir yang taubatnya membuat tangis penduduk langit pecah? Sejarah Islam tidak hanya mencatat nama-nama mereka yang suci sejak lahir, tetapi juga mereka yang pernah terjerumus ke dalam palung dosa terdalam, lalu bangkit menjadi bintang yang paling benderang. Inilah kisah Fudail bin Iyad. Jauh sebelum ia dikenal sebagai salah satu ulama besar dan ahli hadis yang paling disegani, namanya adalah mimpi buruk bagi para kafilah ajan. Di tengah kerasnya gurun pasir, ia adalah bos penyamun yang kejam, tak kenal ampun, dan sangat ditakuti. Setiap hembusan angin malam seolah membawa teror namanya ke telinga para musafir. Di jalur perdagangan kuno yang melintasi semenanjung Arab, tidak ada nama yang lebih memicu ketakutan melebihi Fudail. Begitu kejamnya ia, hingga para penjaga kafilah dagang yang paling tangguh pun akan gemetar hanya dengan melihat jejak kudanya. Ia merampas harta, memutus jalan, dan membangun kekuasaan di atas penderitaan orang lain. Bertahun-tahun lamanya, Fudail memimpin komplotan penjahat yang bersembunyi di celah-celah bukit berbatu, menjadikan malam yang gelap sebagai sekutu utamanya. Bagi masyarakat pada masa itu, sepertinya tidak ada lagi harapan bagi jiwa yang telah segelap malam gulita seperti Fudail. Namun, takdir Allah bekerja dengan cara yang paling misterius. Suatu malam yang sunyi, Fudail sedang memanjat sebuah dinding rumah untuk melancarkan niat buruknya. Saat tangannya mencengkram tepian tembok bata tanah liat itu, sayup-sayup telinganya menangkap suara seseorang yang sedang membaca ayat suci Al-Quran dari dalam rumah. Suara itu melantunkan surah Al-Hadid ayat ke-16 yang mempertanyakan, apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mengingat Allah. Suara itu mengalun di keheningan malam, menembus dinding-dinding batu, dan tanpa ia sadari, langsung menghujam ke relung hatinya yang selama ini membatu. Ayat tersebut bagaikan petir yang menyambar tepat di jantung kesombongannya. Di atas tembok pembatas itu, sang penguasa gurun yang tak pernah gentar menghadapi pedang, kini hancur lebur oleh satu kalimat suci. Fudail membeku, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Air mata yang entah sudah berapa puluh tahun tidak pernah ia kenal, tiba-tiba tumpah membasahi pipi dan jenggotnya yang lebat. Dalam keheningan malam itu, dengan suara parau yang tercekat oleh isak tangis penyesalan, ia bergumam membenarkan ayat tersebut, menyadari bahwa waktunya sungguh telah tiba. Itulah malam di mana seorang penyamun gurun mati dan seorang hamba Allah yang sejati lahir kembali. Ketika fajar menyingsing membelah kegelapan gurun, Fudail bin Iyad membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia menanggalkan jubah kebesaran dunia hitamnya, meletakkan pedangnya, dan meninggalkan seluruh komplotan penyamunnya tanpa menoleh sedikit pun. Harta rampasan yang pernah ia kumpulkan dengan darah dan teror, ia tinggalkan begitu saja. Pagi itu, bumi Arab menjadi saksi bisu langkah-langkah tegap seorang pria yang berjalan mencari ampunan. Berjalan menjauh dari masa lalu yang kelam menuju cahaya hidayah. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah, namun tekadnya untuk menebus segala dosa telah mengalahkan segalanya. Fudail memulai perjalanan barunya yang panjang dan berliku sebagai seorang musafir ilmu. Dari Kufah hingga ke Tanah Suci, ia duduk bersimpuh di kaki para ulama besar, merendahkan hatinya untuk meneguk lautan ilmu agama. Masa lalunya yang keras sebagai penyamun memberikannya ketangguhan mental yang luar biasa dalam menahan lapar, dahaga, dan lelahnya belajar. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Laki-laki yang tangannya dulu berlumuran dosa merampas harta, kini menggunakan tangan yang sama untuk menyalin hadis-hadis Nabi. Kegigihan dan keikhlasannya dalam bertaubat mengangkat derajatnya di hadapan para guru dan cendekiawan muslim. Waktu terus berlalu, dan Allah mengangkat derajat Fudail bin Iyad ke tempat yang sangat mulia. Ia akhirnya menetap di Mekah, menjadi imam dan ulama ahli hadis yang sangat dihormati di Masjidil Haram. Namun, gelar kehormatan itu tidak pernah membuatnya lupa akan masa lalunya. Diceritakan bahwa setiap kali Fudail mengingat dosa-dosanya atau merenungkan kebesaran Sang Pencipta, tangisannya akan pecah, menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Tangisan sang mantan penyamun ini di pelataran Ka'bah begitu tulus dan memilukan,
hingga para jamaah lain pun tak kuasa menahan air mata. Ia menghabiskan malam-malamnya dalam ruku dan sujud yang panjang. Fudail bin Iyad wafat sebagai salah satu sosok paling cemerlang dalam sejarah spiritual Islam, meninggalkan warisan berupa ratusan riwayat hadis dan nasihat-nasihat emas yang masih dikaji dan menjadi pedoman hingga hari ini. Kisahnya adalah pesan abadi dari langit bahwa sekelam apapun masa lalu seseorang, sejauh apapun ia tersesat di padang kemaksiatan, pintu ampunan Allah selalu terbuka lebar menanti kepulangannya. Mantan mafia gurun pasir itu membuktikan bahwa air mata penyesalan yang jujur mampu memadamkan kobaran api dosa, dan pada akhirnya mengangkat seorang pendosa menjadi kekasih Allah yang namanya diabadikan oleh sejarah.